Di balik lekuk sederhana sebuah kendil dari Klipok Borobudur ini, tersembunyi jejak peradaban yang lebih tua. Tradisi pembuatan gerabah di dusun ini diyakini telah ada sebelum batu pertama Candi Borobudur ditegakkan. Adalah sekitar abad ke-8 Masehi. Relief di dinding Borobudur yang menggambarkan tangan-tangan membuat gerabah, dipercaya bukan sekadar ukiran, melainkan potret hidup warga Klipok sendiri. Para leluhur yang menghidupkan tanah menjadi bentuk dan bentuk menjadi makna. Konon, kerajinan ini bermula dari dua sosok perempuan bijak, Nyai Kalipah dan Nyai Kundi, yang tak hanya mengajarkan keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai bahwa membentuk tanah adalah ibadah sunyi kepada alam. Dari merekalah nama Klipok lahir, dari kata kali, sungai, dan poh, tempat titik pertemuan antara air yang mengalir dan tanah yang setia menunggu. Hari ini, tradisi itu masih bernapas, telah melewati lebih dari 10 generasi, diwariskan dari ibu ke anak, dari jemari renta ke tangan muda yang mulai belajar mendengar bisikan tanah. Tanah bukan sekadar materi, tapi makhluk hidup ibu dari semua bentuk. Tanah ini berasal dari perut Merapi dan Merbabu, tanah vulkanik yang kaya mineral, kuat, lentur, dan hangat dalam genggaman. Tapi lebih dari itu, ia menyimpan getar lembut doa dan tapa, karena berasal dari wilayah yang disucikan oleh candi, bukit, dan sungai purba. Tanah ini menyerap lebih dari panas tempat pembakaran, ia menyerap memori spiritual, menyimpan vibrasi agung dari mereka yang pernah berpradaksina di tanah yang sama, memahat keheningan dalam bentuk-bentuk sederhana, mangkuk, kendi, tungku, dan cobek. Semua ini bukan hanya tentang keindahannya yang bersahaja, tapi juga tentang setiap wadahnya adalah warisan. Setiap pori-porinya menyimpan doa, dan setiap bentuknya mengajarkan kita untuk kembali pulang ke tanah, ke ibu, ke asal mula yang sunyi.